Ya, baik. Terima kasih, Lady. Terima kasih, Sam. Suara saya bisa didengar dengan baik. Ya. Hari ini mencoba untuk meneruskan apa yang kita bicarakan kemarin yang lalu, bahwa ada 3 pintu dalam kitab Wahyu. Ada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Di sana kita belajar bahwa ada pintu yang pertama, dan pintu pertama di sana ternyata bicara tentang pintu di mana Tuhan membuka pesan Injil bisa disampaikan di mana-mana. Yang kemarin saya bicara tentang pintu bagi dunia. Jadi dunia untuk mendengar kesaksian kita, dunia untuk menerima kesaksian Anda dan saya, sebab gereja benar-benar adalah pengantara. Gereja adalah agen kerajaan sorga di muka bumi. Gereja adalah apa istilahnya, pengurus istana, kepala rumah tangga istana kerajaan sorga yang membawa seseorang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat dan berkata, engkau memegang kunci Musa yang seharusnya mengajarkan orang tentang kebenaran, tetapi justru engkau menutup pintu itu supaya orang tidak berjumpa dengan kebenaran, tidak berjumpa dengan Allah. Oleh sebab itu saya berdoa kita tidak melakukan hal yang sama. Kekristenan bukanlah agama yang eksklusif, bukanlah agama yang khusus hanya untuk sebagian orang. Tetapi kekristenan adalah agama yang inklusif, yang terbuka untuk semua orang. Dalam kitab Wahyu Anda pasal 21-22, Anda akan menemukan gambaran tentang Yerusalem baru, dan Alkitab berkata bahwa Yerusalem baru adalah kota pintu gerbang yang terbuka. Di situ ada pintu gerbangnya, tetapi pintu gerbangnya bukanlah pintu gerbang yang tertutup, tetapi pintu gerbang yang terbuka. Undangan Tuhan Yesus untuk bukan hanya beberapa orang spesial, tetapi kita percaya bahwa undangan Tuhan Yesus adalah untuk semua orang. Dan hari ini kita sampai pada Wahyu 3 ayat yang ke-20, dan Anda akan menemukan pintu yang kedua. Pintu yang kedua. Nah, dalam Wahyu 3 ayat 20, pintu ini cukup unik di antara ketiga pintu, sebab pintu inilah yang sebenarnya mula-mula disebut pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya pintu ini menjadi pintu yang terbuka. 2 pintu yang lain kita temukan sudah dibuka oleh Tuhan sendiri. Tetapi pintu yang kedua ini justru mulaannya adalah pintu yang tertutup. Nah, mari kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jadi memang tertutup. Jadi dia mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, pintu ini, pintu yang kedua Wahyu 3:20, menurut saya seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Sebab pintu ini selalu dipakai misalnya dalam khotbah-khotbah KKR. Dan ketika sang pendeta pengkhotbah KKR mengundang orang untuk maju ke depan, menerima undangan akan keselamatan, menerima Yesus, maka biasanya di tengah-tengah panggilan altar call orang untuk menerima Yesus, biasanya pendeta KKR akan berkata, lihatlah saudara-saudara, Yesus sementara berdiri di depan pintu hatimu, mengetok dan kemudian meminta engkau supaya engkau membukakan pintu hatimu, dan barang siapa membuka pintu hatimu, Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Sehingga kesan dari Wahyu 3 ayat 20, pintu di sana adalah pintu bagi orang yang berdosa, pintu hati yang tertutup dari orang yang berdosa, pintu hati yang tertutup dari orang yang belum mengenal Tuhan, pintu hati yang tertutup dari orang yang selama ini tidak percaya pada Injil. Tetapi pintu ini menurut saya Wahyu 3 ayat 20 sudah mengalami banyak revisi hari-hari ini. Dan beberapa orang mulai bisa melihat bahwa Wahyu 3:20 bukanlah pintu hati orang berdosa.
Wahyu 3 ayat 20 bukanlah pintu hati dari orang yang menolak atau tidak percaya pada Injil. Wahyu 3 ayat 20 bukanlah pintu hati dari mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Tetapi sesungguhnya Wahyu 3 ayat 20 justru adalah pintu orang percaya. Justru adalah pintu hati orang percaya yang tertutup untuk Yesus. Kenapa saya mengatakan itu? Sebab Wahyu 3 ayat 20, ingat baik-baik, Wahyu 2 dan Wahyu 3 adalah suratan kepada 7 sidang jemaat, 7 gereja. Berarti Wahyu 3 ayat 20 diperuntukkan untuk gereja. Diperuntukkan untuk gereja. Siapa gereja? Sederhananya mereka yang mengikuti Yesus, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan justru kepada mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jadi orang yang Wahyu 3:20 diperuntukkan bukan bagi mereka yang belum percaya, tetapi justru diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Mereka yang mengenal dia, mereka yang melayani dia bahkan. Mereka yang sungguh-sungguh dengan dia. Mereka yang tahu bahwa mereka sementara melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi justru kepada mereka tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, aku bukan ada di dalam hatimu, tetapi sesungguhnya aku sementara ada di luar hatimu. Menarik bukan? Kalau kita bisa menjadi kaya dan kita bisa melupakan sumber kekayaan kita. Ada banyak orang menjadi kaya dan seringkali dia lupa siapa sesungguhnya yang membuat dia kaya. Bahwa saya kaya hanya karena anugerah Tuhan, saya sukses berhasil hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa kaya dan melupakan Tuhan sebagai sumber kekayaan kita, maka menurut saya kita juga bisa melayani Tuhan dan melupakan siapa Tuhan yang kita layani. Menurut saya inilah yang terjadi pada jemaat gereja hari itu di Laodikia. Dan Laodikia adalah salah satu dan mungkin satu-satunya dari 7 sidang jemaat yang mengalami teguran yang paling keras. Yang paling keras. Dan ini bukan, sekali lagi, ini bukan orang yang tidak percaya. Ini justru adalah orang yang percaya. Ini bukan orang yang tidak melayani Tuhan, tetapi orang yang melayani Tuhan. Seringkali saya mulai menyadari bahwa kita bisa terhilang di tengah-tengah pelayanan. Kita bisa terhilang di tengah-tengah pelayanan. Kita bisa menjadi orang yang terhilang di tengah-tengah gereja. Kita bisa menjadi orang yang terhilang di tengah-tengah pengikutan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi terhilang. Sebab jemaat Laodikia bukan jemaat yang biasa. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang luar biasa seharusnya. Jemaat yang ada di tengah-tengah sentra ekonomi pada hari itu. Jemaat yang hidup dengan segala kemakmuran dan segala kelimpahan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada ayat 17, Wahyu 3 ayat 17. Dia berkata, karena engkau berkata, Wahyu 3:17, aku kaya dan aku telah menjadi makmur. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Menarik sekali dia berkata, engkau kaya, engkau berhasil, engkau sukses. Dan saya percaya kekayaan mereka, keberhasilan mereka, kesuksesan mereka bukan hanya kekayaan, keberhasilan, kesuksesan secara jasmani, tetapi secara pelayanan mereka. Mereka kaya, mereka berhasil, mereka sukses, mereka luar biasa. Tetapi tiba-tiba dia berkata, aku sesungguhnya mengatakan bahwa engkau tidak tahu, engkau miskin, engkau melarat, engkau malang, engkau buta, engkau telanjang. Beberapa waktu yang lampau saya bicara dengan teman saya dan kami sementara ada dalam satu diskusi tentang bisakah gereja menjadi besar hanya dengan entertainment? Bisakah gereja menjadi besar apabila pendeta di situ atau donatur di situ menggelontor uang yang begitu banyak? Dan kami sampai pada satu kesimpulan bahwa ya, gereja bisa menjadi besar dengan entertainment. Gereja bisa menjadi besar dengan kekayaan. Gereja bisa menjadi besar dengan mengundang pendeta terkenal, artis terkenal. Bukan berarti saya anti dengan itu semua. Dan menurut saya tidak. Kita dapat menjadi berkat
Dan apapun keadaan kita hari itu, apakah kita diberkati, apakah kita sebagai seorang penyanyi yang dikenal banyak orang, kita tentu saja dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ada orang-orang yang kita tahu mencoba untuk memanfaatkan mereka yang kita sebut sebagai selebriti rohani, dan kemudian mencoba untuk membesarkan apa yang disebut gedung gereja. Sama seperti yang lalu, sekali lagi pertanyaannya adalah apakah gereja yang kita lihat hari itu adalah gereja yang sesungguhnya atau bukan. Menurut saya sekali lagi kita tetap pada definisi Alkitab bahwa gereja adalah orang-orang yang percaya. Orang percaya itu adalah gereja. Saya bicara soal institusi gereja. Saya bicara tentang satu gedung gereja di mana orang bisa berhasil karena apa yang mereka miliki, karena apa yang mereka tawarkan, karena kekayaan yang mereka lakukan. Dan menurut saya jemaat Laodikia berhasil. Mereka pasti punya gedung yang besar menurut saya. Mereka pasti punya, kalau hari ini semua fasilitas dalam gereja terpenuhi. Fasilitas terbaru gereja mungkin adalah kamera yang makin mahal. Dulu sempat layar LED yang mahal. Sebelumnya AC dan sebagainya. Gereja bisa menyediakan kenyamanan, dan saya percaya Laodikia punya itu. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, kamu buat satu persekutuan yang besar atas namaku, tetapi aku tidak pernah ada di dalamnya. Aku ada di luar. Ada cerita, saya percaya ini satu cerita yang sengaja dibuat, tetapi saya percaya ada maksud di baliknya. Ada satu kisah tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah tokoh pembebasan India. Dan Mahatma Gandhi adalah orang Hindu sebenarnya. Tetapi dia kemudian mengeluarkan satu gerakan yang bernama Ahimsa. Ahimsa adalah satu gerakan di mana non-violence, tidak melakukan kekerasan terhadap penjajahan. Hari itu penjajahan orang kulit putih, orang Inggris, sebab ada perlakuan perbedaan antara orang India asli dan orang kulit putih. Dan Mahatma Gandhi mencoba untuk melakukan perlawanan, tetapi perlawanan non-violence, tanpa kekerasan. Dan Mahatma Gandhi berkata bahwa gerakan Ahimsa ini, gerakan tanpa kekerasan ini lahir dari apa yang dia pelajari dari Tuhannya orang Kristen sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus melakukan perlawanan terhadap orang Romawi hari itu, terhadap ahli Taurat dengan cinta kasih sayang. Maka muncullah gerakan tanpa kekerasan, non-violence. Dan yang menariknya kemudian ada kisah bahwa Mahatma Gandhi ini sempat mau masuk ke dalam sebuah gereja. Tetapi waktu dia mau masuk dalam sebuah gereja, tiba-tiba di pintu gereja ada usher gitu, diaken yang ketika melihat ada orang India mau masuk ke dalam gereja yang berisi orang kulit putih, dia kemudian mencegah Mahatma Gandhi untuk masuk. Dan kemudian dia berkata, mohon maaf, Anda tidak bisa masuk. Mahatma Gandhi berkata, kenapa saya tidak bisa masuk ke dalam gereja orang Kristen? Dan dia berkata, apakah karena saya tidak diterima oleh Tuhannya orang Kristen? Dan sang usher berkata, oh tidak, Anda tidak boleh masuk ke dalam gereja ini sebab dia berkata, Anda adalah orang India. Anda adalah orang India, dan sebagai orang India, Anda tidak boleh bergabung masuk dalam komunitas orang kulit putih. Mohon maaf, kalau Anda mau cari gereja yang berisi orang India. Gereja ini adalah gereja yang berisi orang kulit putih, engkau tidak bisa masuk. Singkat ceritanya kemudian saya percaya ini menjadi satu pelajaran. Dia kemudian, Mahatma Gandhi kemudian keluar dari gereja itu, tidak jadi masuk. Dan sambil duduk termenung dan dia bertanya, kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam gereja itu? Ini kisah yang coba diceritakan. Tiba-tiba, kata kisah itu, tiba-tiba ada satu orang pria mendekati Mahatma Gandhi. Kemudian duduk di sebelah Mahatma Gandhi. Dan kemudian dia berkata kepada Mahatma Gandhi, jangan sedih, sebab yang ditolak oleh kamu untuk masuk ke dalam gereja, bukan hanya kamu, tapi aku juga ditolak masuk ke dalam gereja itu. Dan ini kisah saya percaya ditambahkan, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Mahatma Gandhi kemudian bertanya, siapa engkau? Kenapa mereka menolak engkau masuk?
engkau bukan orang India. Kenapa mereka menolak engkau masuk? Dan dia berkata, saya Yesus Kristus yang punya gereja, tapi saya pun ditolak untuk masuk dalam gereja itu. Saya percaya ada banyak orang sibuk dengan kehidupan bergereja, sampai kemudian kita lupa siapa Tuhan yang kita layani. Dia ada di luar, sementara mengetuk. Saya takut ya, saya takut kita sementara sibuk melayani, kemudian kita berdoa, Tuhan tolonglah jawab doa saya. Tuhan tolonglah bicara sama saya. Dan tiba-tiba waktu kita berkata, Tuhan bicaralah sama saya. Tiba-tiba yang terdengar adalah suara ketokan pintu. Menandakan bahwa Tuhan ada di luar. Tuhan tidak ada pernah di dalam kita. Itu sebabnya ayat yang ke-20 kalau kita kembali. Ayat 20 dia berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu, mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Perhatikan, apa yang kurang, apa yang salah. Kemudian dia berkata, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Kata makan dalam tradisi Yahudi berarti ada sebuah ikatan yang spesial, ada satu ikatan yang khusus. Ketika seseorang diundang masuk, bukan bagian dari keluarga, orang asing yang diundang masuk ke dalam rumah orang Yahudi, itu adalah sesuatu yang spesial. Tetapi lebih spesialnya lagi, kalau kemudian orang itu diundang bukan hanya masuk ke dalam rumah orang Yahudi, tetapi kemudian sang kepala rumah tangga mulai mengajak sang tamu untuk ikut makan bersama-sama dengan dia. Diberi makan masih masuk akal. Tetapi katanya beberapa orang diundang makan bersama-sama dengan satu keluarga. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat spesial. Bukan hanya itu, yang akan menjadi sangat spesial apabila sang kepala rumah tangga kemudian memecahkan roti, dan pecahan roti yang pertama dia berikan kepada sang tamu. Dan kalau dia sudah melakukan itu, maka sang tamu tidak lagi dianggap sebagai tamu, tetapi sang tamu dianggap sebagai part of the family, bagian dari keluarga. Kisah ini diceritakan oleh seorang pendeta yang bernama Derek Prince. Ketika dia bicara tentang bagaimana satu kali dia ada di tengah-tengah negara Palestina yang waktu itu masih asing bagi dia. Dan di tengah-tengah ketidakmengertian apa yang harus diperbuat, di tengah-tengah rasa lapar karena malam itu dia belum makan, tiba-tiba ada satu orang asing, jadi ada satu orang Palestina mengundang dia masuk ke dalam rumahnya. Mengundang dia masuk ke dalam rumahnya, dan kemudian mengajak Derek Prince untuk ikut makan bersama-sama dengan dia. Derek Prince hari itu mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi, karena dia lapar, dia ikut makan. Dan sang kepala rumah tangga kemudian memecahkan roti dan mulai membagikan roti itu kepada Derek Prince. Dan Derek Prince makan dari roti yang dia terima dari tangan sang kepala rumah tangga. Satu kali tiba-tiba waktu mereka sementara makan, terdengarlah pintu rumah di mana dia ada diketok. Dan ada beberapa orang tetangga Palestina yang hari itu datang dan bertanya, kami melihat, ada beberapa orang melihat engkau menerima orang asing di rumahmu. Dan kemudian mereka berkata, siapa orang asing itu? Keluarkan dia, kami harus menginterogasi dia. Dan sang kepala rumah tangga yang menerima Derek Prince berkata, engkau tidak bisa mengapa-ngapakan dia selama orang ini ada di dalam rumahku, sebab aku sudah membagi roti bersama-sama dengan dia. Dan hari itu orang Palestina tahu bahwa membagi roti, makan bersama-sama dengan tamu adalah tindakan mengajak tamu itu bukan lagi tamu, tetapi tamu itu hari itu dijadikan part of the family, bagian dari keluarga. Artinya apa yang hilang dalam Wahyu 3 ayat 20? Kenapa Yesus ada di luar pintu gereja? Sederhananya adalah sebab dia berkata, aku mau masuk untuk makan, aku mau masuk untuk fellowship dengan kamu. Ini jawabannya. Kenapa Yesus justru ada di luar dari gereja? Kenapa kita boleh lupa? Kita boleh lupa kepada Tuhan yang kita layani. Kenapa Yesus ada di luar dari gereja? Jawaban sederhananya adalah sebab kita terlalu sibuk dengan
aktivitas gereja. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas pelayanan. Kita terlalu sibuk pada aktivitas atas nama Tuhan. Dan kita tidak lagi punya waktu to have fellowship dengan dia. Untuk punya hubungan dengan dia. Kita sudah tahu bahwa melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah sama dengan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah sama dengan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah sama dengan melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan salah sesuatu yang baik. Melayani pekerjaan Tuhan adalah hasil dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa menggantikan pelayanan pribadi kita terhadap Tuhan itu sendiri. Ada di dalam kamar doa kita sendiri. Ada di dalam persekutuan dengan intim dengan Tuhan. Ada dalam kemesraan, penyembahan pribadi dengan dia. Itu tidak akan pernah bisa digantikan. Bahkan oleh pelayanan yang paling besar sekalipun, pelayanan paling banyak sekalipun. Kehilangan terbesar jemaat Laodikia adalah mereka punya semua aktivitas, tetapi mereka kehilangan apa yang menjadi esensi dalam hidup mereka. Hari ini saya berdoa bahwa kita semua, termasuk saya, termasuk setiap kita yang ada hari ini, jangan terlalu sibuk dengan lagu kita dan kita melupakan Tuhan yang menjadi pusat pujian kita. Jangan pernah sibuk dengan pelayanan sehingga kita melupakan Tuhan yang menjadi Tuhan yang kita sembah dalam pelayanan kita. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dan melupakan Tuhan sebagai kepala gereja kita yang sesungguhnya. Hari ini dia mau supaya Anda dan saya buka pintu selebar-lebarnya bagi dia, bukan bagi orang lain. Pintu yang pertama bagi seluruh dunia, tetapi pintu yang kedua adalah pintu pribadi setiap pribadi. Membuka hati mereka untuk Tuhan. Dan kalau dia masuk, dia yang akan menjadi tuan rumah dalam hidup kita. Dia berkata, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Ketika dia masuk bukan sebagai tamu, tetapi dia masuk sebagai tuan rumah. Dan sebagai tuan rumah, ambil roti di tangan kanan Anda. Dia memecahkan roti. Dan kalau Anda dan saya makan roti yang dia pecahkan, Anda dan saya bukan lagi tamu di hadapan Tuhan. Tapi Anda dan saya is the family of God. Kita adalah keluarga Allah. Apa roti yang dia pecahkan? Menurut saya, firman-Nya, hatinya, dia beri hidupnya. Dia pecahkan bagi Anda dan saya. Roti di tangan kita, anggur di tangan kita. Ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi sesungguhnya ini adalah firman yang coba dia bagikan, isi hati yang coba dia percayakan kepada kita. Bagian dari soul-nya, dari spirit-nya yang dia coba berikan kepada Anda dan saya. Biarlah liturgi perjamuan kudus ini, sakramen perjamuan kudus ini, bukan hanya sekedar sakramen biasa. Tetapi setiap kali kita lakukan, terima sesuatu dari Tuhan. Receive His life. Terima kehidupan Tuhan. Terima part of His Spirit, bagian dari rohnya kepada Anda dan saya. Dia sementara membagi hidupnya. Apa hidup Yesus? Firman-Nya, kasih-Nya. Temukan hidup Yesus dalam setiap firman yang kita dengar. Mari kita ambil roti. Syada batakaya ramasan. Bapa dalam surga, biarlah setiap roti yang kami pegang, setiap cawan anggur yang kami pegang, bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan sejak hari ini, kami jadi bagian dari keluarga-Mu. Tapi ini juga mengingatkan kami, bertanya kepada kami, apakah Yesus ada di luar atau di dalam kami? Seringkali kami berseru dan kami temukan jawaban Yesus adalah sebuah ketukan. Dan sementara berkata, sesungguhnya aku di luar.
Engkau berseru kepadaku, tetapi aku ada di luar. Aku ada di luar. Buka pintu hatimu. Lakukan kembali, periksa kembali setiap tindakanmu. Jangan-jangan engkau melakukan sesuatu dari kemampuanmu sebab engkau merasa kaya, memperkayakan diri sebab engkau merasa engkau tidak butuh apa-apa. Engkau tidak butuh Tuhan lagi untuk buat gereja berhasil. Engkau tidak butuh Tuhan lagi untuk buat pelayanan berhasil. Engkau tidak butuh Tuhan lagi untuk buat sukses berhasil dalam usahamu. Engkau tidak butuh Tuhan lagi untuk buat rumah tanggamu harmonis. Engkau merasa tidak butuh Tuhan. Engkau merasa engkau punya duit, engkau punya uang, engkau punya kekayaan. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Dan tanpa sadar Yesus ada di luar. Kita memanggil nama Yesus. Kita berkata soal Yesus, kita bicara tentang Yesus, tetapi kita tidak pernah bicara dengan Yesus. Kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang pelayanan pada Tuhan, tetapi kita tidak pernah melayani Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah kami lakukan ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil roti tangan kanan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah darahku cawan perjanjian baru, yang telah ditumpahkan untuk keselamatan bagi semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama lagi katakan, kalau ku hidup, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau Lot bisa meninggalkan Abraham hanya karena keindahan Sodom dan Gomora,
Kalau Bileam bisa berubah dari seorang nabi Tuhan menjadi seorang tukang tenung hanya karena kekayaan yang ditawarkan oleh raja. Berapa banyak dari kita sebenarnya, termasuk saya, harus jujur bahwa dalam pengiringan kita pada Tuhan seringkali kita bisa terhilang. Satu kali saya pernah mengambil satu contoh, satu tindakan. Saya sengaja menerima semua undangan pelayanan yang bisa saya terima. Dan entah kenapa selama 3-4 bulan berturut-turut, jadwal pelayanan saya tiba-tiba permintaannya jauh lebih banyak daripada bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya bilang, Tuhan, saya coba, saya terima semua. Dalam 1 bulan saya bisa khotbah, mohon maaf, sampai 50-60 kali khotbah. Pagi ada, siang ada, sore ada, dan saya terima. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya terima sebanyak-banyaknya. 50-60 kali khotbah dalam 1 bulan. Setelah 3 bulan, saya sangat exhausted, sangat kelelahan. Dan sampai hari ini kalau orang tanya pada saya, apa pengalaman Anda selama 3 bulan waktu itu? Saya akan berkata begini. Saya datang di tempat pelayanan persis seperti robot. Saya akan bicara dan bicara khotbah yang saya sudah hafal, saya sudah tahu. Tetapi hari itu saya pindah dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain. I cannot enjoy the presence of God. Saya tidak pernah bisa menikmati sekalipun hadirat Tuhan. Setelah 3 bulan masa percobaan itu, saya kembali lagi pada sesuatu yang normal. Saya terima yang bisa saya terima. Ada beberapa yang saya paksa tolak. Dan saya mulai mengatur ritme kehidupan pelayanan saya. Dan sejak hari itu saya kembali lagi bisa menikmati hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu orang bisa menjadi sibuk dengan pelayanan. Tapi kemudian mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya takut hari itu selama 3 bulan. Yesus mengetok pintu hati saya dan berkata, Doni, saya nggak ada di dalam hatimu. Saya ada di luar hatimu. Dan hari ini yuk mari kita periksa. Apakah Yesus masih ada di dalam hati kita? Atau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Dan kita melupakan Dia. Bapa dalam surga, Roh Allah yang hidup, Roh kasih dan mesra, jamalah setiap umat-Mu sekali lagi. Biarkan kasih sayang-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih.